Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngambis hijrah, akhir zaman digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai seburuk-buruknya fase kehidupan yang dialami umat manusia. Pada saat itu, fitnah bertebaran di mana-mana, kemungkaran merajalela, kezaliman dan penindasan tak lepas dari mengintai kaum muslimin. Kondisi itulah yang kemudian sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW akan menimpa umatnya di kemudian hari. Karena itu, dalam sejumlah hadis beliau begitu mewanti-wanti umat Islam agar berhati-hati dan berpegang teguh pada agama Islam dalam menghadapi fitnah akhir zaman tersebut. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai hadis-hadis Nabi SAW mengenai kondisi umat di akhir zaman yang membuat beliau merasa khawatir hingga menjelang wafatnya. Beliau tak lepas dari mengingat umatnya. Sebelum lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya, bagikan video yang insya Allah bermanfaat ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan sebagai rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, marilah kita bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat ngambis hijrah, 7 kondisi yang Rasulullah SAW khawatirkan untuk umatnya di akhir zaman hingga menjelang wafat Nabi Muhammad SAW adalah: pertama, latah terhadap budaya barat. Kondisi pertama yang Nabi Muhammad SAW khawatirkan terhadap umat akhir zaman adalah latah terhadap budaya barat. Hal ini sudah jauh-jauh hari Rasulullah SAW sampaikan melalui hadisnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Engkau akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelummu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk lubang biawak sekalipun, kamu akan mengikuti mereka." Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan?" Nabi SAW menjawab, "Siapa lagi?" Hadis riwayat Muslim. Kedua, menjual agama demi dunia. Kalau selanjutnya yang membuat Rasulullah SAW merasa khawatir terhadap umatnya di akhir zaman adalah menjual agama demi duniawi. Hal ini sudah Nabi SAW wanti-wanti dalam hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di hadapan orang lain dengan pakaian yang dibuat dari kulit kambing, atau berpura-pura zuhud dari dunia untuk mendapat simpati orang ramai, dan perkataan mereka lebih manis daripada gula. Padahal hati mereka adalah hati serigala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, "Apakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Ataukah kamu tahu? Berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang-orang alim atau cendekiawan pun akan menjadi bingung." Hadis riwayat Tirmidzi. Ketiga, kefasikan merajalela. Hal selanjutnya yang membuat Rasulullah SAW merasa khawatir terhadap umatnya di akhir zaman adalah merajalelanya kefasikan di tengah masyarakat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah atau ujian berat, seumpama
malam yang sangat gelap, seseorang yang masih beriman pada waktu pagi, kemudian pada waktu petang, ia sudah menjadi kafir. Atau seseorang yang masih beriman pada waktu petang, kemudian pada keesokan harinya, dia sudah menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta, benda duniawi. Hadis riwayat Muslim. Keempat, merebaknya para pendusta dan pengkhianat. Merebaknya para pendusta dan pengkhianat yang banyak terjadi pada akhir zaman adalah salah satu hal yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya di akhir zaman ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada waktu itu, si pendusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan dusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat, dan yang akan berkesempatan berbicara atau coba membetulkan hanyalah golongan ruwaibidah. Sahabat bertanya, apakah ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, orang kerdil, hina, dan tidak mengetahui bagaimana cara mengurus umat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, umat Islam diserang dari berbagai arah. Hal ini mungkin sudah mulai terjadi saat ini. Bagaimana umat Islam diserang dari berbagai arah, sampai-sampai besarnya kuantitas dari umat Islam itu sendiri tidak dapat meredam serangan-serangan ini. Dari Saubah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah hampir tiba suatu zaman di mana bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu, bagaikan orang-orang yang kelaparan, mengerumuni bekas hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit pada hari itu? Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu umat banyak, tetapi kamu umpama buih di lautan, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu daripada hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Keenam, ulama tak lagi jadi panutan. Hal selanjutnya yang menyebabkan Nabi Muhammad merasa khawatir dengan umatnya di akhir zaman adalah umatnya pada saat itu tidak lagi menjadi umat Nabi yang penurut. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, janganlah engkau menemukan aku, dan mudah-mudahan kamu juga tidak bertemu dengan suatu zaman ketika para ulama sudah tidak diikuti lagi, dan orang yang penyantun sudah tidak dihiraukan lagi. Hati mereka seperti hati orang ajam, lidah mereka seperti lidah orang Arab. Hadis riwayat Ahmad. Ketujuh, Islam tinggal nama. Tanda-tanda akhir zaman yang juga sebagai hal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya adalah Islam tinggal sebuah nama. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah SAW, telah hampir tiba suatu zaman ketika tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada lagi dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah tetapi kosong daripada hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit. Daripada mereka keluarlah fitnah, dan kepada mereka juga fitnah itu akan kembali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat ngabis hijrah. Demikianlah ketujuh kondisi yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya di akhir zaman. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjukkan ke jalan yang lurus, sehingga terhindar dari fitnah dan kondisi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf.
Itu merupakan kesalahan dari saya sendiri. Jika ada benarnya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.